Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin, NPM 20401104. Saya dari kelas Manajemen Bisnis Kelas 1/20. Di sini saya akan memenuhi tugas, yaitu rangkuman dari bab 11 sampai bab 14. Pertama, mengenai database manajemen sistem. Database manajemen sistem adalah sistem perangkat lunak yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara yang praktis dan efisien. Namun, di balik itu semua ada keunggulan dan kelemahannya. Untuk keunggulannya itu sendiri, database manajemen sistem dapat mengendalikan atau mengurangi duplikasi data, serta menjaga konsistensi dan integritas data, meningkatkan keamanan data dari orang yang tak berwenang, serta memaksakan penerapan standar. Namun untuk kelemahannya itu sendiri, rata-rata harga yang sangat mahal, serta ukuran penyimpanan yang besar, lalu kinerja yang terkadang kalah dengan sistem yang berbasis berkas. Komponen dari database manajemen sistem ini ada 5 komponen. Pertama, sebagai file manager, database manager, query processor, DML preconfigure, dan DDL compiler. Fungsi dan penggunaan database manajemen sistem. Yang pertama, untuk penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Yang kedua, katalog yang dapat diakses pemakai. Yang ketiga, mendukung transaksi. Yang keempat, melayani kontrol current. Yang kelima, melayani recovery. Sistem basis data sebagai sumber informasi bagi sistem informasi manajemen. Ialah sebagai sumber dari perencanaan strategi, sumber pengendalian manajemen, serta sumber pengendalian operasi. Lanjut ke dokumentasi sistem. Dokumentasi sistem menunjukkan bentuk dari sistem informasi yang digambarkan dalam bagan alir sistem atau sistem flowchart. Pada dokumentasi ini dapat terlihat hal sebagai berikut. Pertama, deskripsi dari input yang digunakan, lalu deskripsi dari output yang digunakan, deskripsi output yang dihasilkan, deskripsi file-file yang digunakan, berita-berita kesalahan pengolahan, serta daftar-daftar pengendalian untuk tiap-tiap sistem pengolahan. Pendekatan dari dokumentasi data ialah sistem flowchart, ada pendekatan secara data flow diagram, serta pendekatan secara entity relation diagram. Lanjut ke pengembangan sistem. Pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan dan memperbaiki sistem yang telah ada. Alasan pengembangan sistem, yang pertama adanya permasalahan tentunya, atau adanya problem yang timbul di sistem yang lama. Yang kedua, untuk meraih kesempatan-kesempatan dalam persaingan bisnis. Yang ketiga, adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah yang harus diadakannya pengembangan sistem. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan sistem. Untuk prinsip yang pertama, yaitu sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan memerlukan orang-orang yang terdidik. Yang keempat, tahapan kerja dan tugas-tugas yang baru dilakukan dalam proses. Yang kelima, pengembangan sistem. Yang keenam, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Yang ketujuh, jangan takut membatalkan proyek. Yang kedelapan, dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Kemudian siklus pengembangan sistem informasi. Siklusnya itu dimulai dari perencanaan sistem, analisis sistem, perencanaan sistem secara umum atau konseptual, evaluasi dan seleksi sistem,
perancangan sistem secara detail, pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem, serta pemeliharaan atau perawatan sistem. Pendekatan pengembangan sistem. Untuk pendekatan itu sendiri ada 4 tahapan pendekatan, yaitu pendekatan secara klasik, pendekatan secara terstruktur, pendekatan dari bawah ke atas, dan pendekatan dari atas ke bawah. Selanjutnya metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem berarti metode-metode, prosedur-prosedur, atau konsep-konsep pekerjaan yang akan digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Secara klasifikasi ada 3 tahapan, yaitu secara fungsional decomposition metodologis, yang kedua data oriented metodologis, yang ketiga prescriptive metodologis. Selanjutnya penyebab kegagalan pengembangan sistem. Semua pengembangan sistem pasti ada sebab dari kegagalan tersebut, seperti kurangnya penyesuaian pengembangan sistem, kelalaian penempatan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai, yang ketiga kurang sempurnanya evaluasi kualitas dan analisis biaya, yang keempat adanya kerusakan dan kesalahan rencangan, yang kelima penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak direncanakan dan pemasangan teknologi tidak sesuai. Yang keenam, pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara. Yang ketujuh, implementasi yang direncanakan dilaksanakan kurang baik. Sekarang masuk ke sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis merupakan sistem berbasis komputer yang didesain untuk mengumpulkan, mengelola, memanipulasi, dan menampilkan informasi spasial atau keruangan, yakni informasi yang mempunyai hubungan geometrik, dalam arti bahwa informasi tersebut dapat dihitung dan diukur dengan data digital yang terdiri dari data posisi atau data spasial dan data semantik atau data atribut. Komponen dari sistem informasi geografi ialah hardware, software, data, manusia, dan metode. Selanjutnya, sistem informasi perusahaan. Sistem informasi perusahaan adalah suatu sistem berbasis komputer yang dapat melakukan semua tugas akuntansi standar bagi semua unit organisasi secara terintegrasi dan terkoordinasi. SIM perusahaan saat ini mengumpulkan seluruh data transaksi akuntansi dari bagian manufaktur, penjualan, pembelian, sumber daya manusia, dan berbagai fungsi bisnis lain. Untuk kelayakan sistem informasi perusahaan dilihat dari kelayakan ekonomis. Jika keuntungan melebihi biaya yang ditargetkan, maka suatu proyek layak secara ekonomis. Selanjutnya, kelayakan secara teknis. SIM perusahaan dapat dianggap sebagai aplikasi canggih yang didasarkan pada sistem manajemen database karena data disimpan di satu database. Transaksi yang terjadi berbagai operasi yang tersebar secara geografis mungkin menjadi masalah. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam rangkuman yang saya buat. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.